Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofal Iqlil dengan nomor induk mahasiswa 171450035 dari kelas PTN 4B ingin mengeluarkan tentang judul makalah 1 dan 2 saya. Untuk makalah 1 dan 2, di sini saya menggunakan makalah yang saling berurutan atau makalah 1 didukung dengan perhitungan di makalah 2. Perhitungan dengan judul pengendalian persediaan material MRO di Excel mobil. Untuk bagian pertama, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Untuk latar belakang, pengendalian persediaan material MRO atau Maintenance Repair Operation menjadi barang yang penting bagi perusahaan. Material MRO digunakan untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan peralatan produksi, di mana apabila persediaan material MRO tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kegiatan pemeliharaan terhenti dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan menimbulkan loss production dan maupun kerugian berupa finansial. Dalam pengendalian persediaan MRO, namun dalam proses pengendalian persediaan barang MRO dapat menyebabkan hal yang menguntungkan juga, di mana jika pengendalian persediaan barang tersebut dapat dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan atau menyebabkan tingginya biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Metode EOQ adalah salah satu metode pengendalian persediaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah optimum pemesanan barang atau bahan yang paling ekonomis setiap pemesanan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan makalah 1 adalah mengetahui lebih lanjut mengenai pengendalian persediaan material MRO untuk menentukan jumlah kuantitas pemesanan optimum guna menurunkan total biaya persediaan. Sedangkan makalah 2 menggunakan metode EOQ untuk menentukan perbedaan dengan metode aktual perusahaan. Masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan makalah 1 terdiri dari 3 subbab, yang mana yang subbab pertama adalah supply chain management, yang kedua MRO, dan ketiga adalah metode EOQ atau pengenalan tentang metode EOQ. Supply chain management di sini menurut Inyoman Pujawan pada tahun 2015 menyatakan SCM merupakan metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir. Sedangkan material MRO merupakan material yang dikonsumsi dalam proses produksi, tapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Tapi material MRO berguna untuk melancarkan proses produksi. Material MRO mencakup bahan baku, bahan habis pakai, seperti pembersih, perlengkapan kantor, atau yang lain. Atau peralatan industri seperti kompresor, pompa, katup, gasket, pelumas, maupun alat perbaikan lainnya. Yang selanjutnya adalah metode EOQ. Metode EOQ merupakan salah satu metode yang mana dapat menghitung ukuran jumlah pesanan yang tepat dan kuantitas pemesanan yang optimum berdasarkan EOQ. EOQ dirumuskan menjadi berikut. Quantity sama dengan akar 2 dikali permintaan atau demand dikali biaya simpan dibagi biaya pemesanan. Untuk pembahasan makalah 2 merupakan perhitungan dari economic order quantity dari material MRO, khususnya pada material filter cartridge elemen 20 micron,
Untuk biaya simpannya dirumuskan harga barang dikali 10% dan dihasilkan Rp549.200 per unit, dan biaya pesannya harga unit dikali 20% dan menghasilkan Rp1.373.000. Sedangkan untuk perhitungan EOQ-nya dengan rumusan akar 2 kali biaya penyimpanan dikali permintaan dibagi biaya pesan, sama dengan dan menghasilkan kuantitas sebanyak 27,7488 atau dapat disederhanakan menjadi 28 item atau unit. Untuk frekuensi pembeliannya dapat dilihat di sini bahwa frekuensi pembeliannya sebanyak 31 kali, dan total biaya persediaan dapat dirumuskan sebagai seperti yang ada tertera di situ, dan menghasilkan total inventory cost sebanyak 14 triliun 14 miliar 793 juta 463.434 rupiah. Jadi berdasarkan itu dapat kita ada kesimpulan. Yang pertama ada pengendalian material MRO, filter cartridge elemen 20 mikron perlu dilakukan optimalisasi lagi sehingga membantu melancarkan kegiatan produksi. Perbandingan metode aktual perusahaan dengan EOQ berselisih sebesar 9.844.746.966 rupiah. Sedangkan flow diagram pengendalian persediaan dapat dilihat seperti ini, dan dimulai dari produksi. Produksi meminta dengan melalui aliran informasi ke bagian maintenance, kemudian diteruskan ke SCM. SCM merequest ke keuangan. Jika di-approve, maka keuangan akan diberikan ke SCM. SCM akan melakukan pelelangan, penunjukan langsung ataupun yang lain kepada vendor. Untuk vendor yang menang langsung memberikan barang beserta uang kepada warehouse dan lanjut ke transportation, melanjutkan maintenance, dan dari maintenance akan langsung lanjut ke bagian produksi untuk dilakukan penyimpanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.